Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam ini atas izin Allah kita bisa berkumpul di majelis ini untuk bersama-sama mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kitab Bulughul Maram yang disusun oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Pada kesempatan malam ini Bapak Ibu kita akan melanjutkan pembahasan tentang nafkah . Pada pertemuan pekan lalu kita sudah membahas sampai hadis nomor 11. Sekarang kita akan lanjut ke hadis nomor 12 . Bagi Bapak Ibu dan jamaah yang membawa kitab atau membuka ada aplikasi di HP, silakan dibuka aplikasi Kitab Bulughul Maram. Kita akan membahas hadis ke-12 dari bab tentang nafkah. Baik, kami bacakan hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Jaa rajulun ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqala. Datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu dia bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, indi dinarun, aku punya uang 1 dinar." Qala anfiqhu ala nafsika. Kata Nabi, infakkanlah uang itu untuk dirimu sendiri. Qala indi akhar. Lalu si laki-laki ini berkata lagi, aku masih punya uang yang lain. Qala anfiqhu ala waladik. Maka infakkanlah hartamu kalau masih lebih untuk anakmu. Qala indi akhar, saya masih punya yang lain. Qala anfiqhu ala ahlik. Maka infakkanlah untuk istrimu. Qala indi akhar. Lalu dia masih mengatakan, saya masih punya yang lain ya Rasul. Qala anfiqhu ala khadimik. Maka infakkanlah hartamu itu untuk pembantu atau pelayanmu . Qala indi akhar. Dia masih bilang, saya masih punya yang lain ya Rasul. Anta a'lam, kata Rasul. Engkau lebih tahu siapa yang pantas untuk diberikan nafkah dari uang yang lebih itu. Hadis akhrajahu Asy-Syafi'i. Lafaz ini dari beliau juga disebutkan dalam Sunan Abu Daud, dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i, Imam Al-Hakim, tapi ada sedikit perbedaan redaksi . Kalau dalam Al-Mustadrak ala Sahihain urutannya setelah infakkanlah untuk dirimu, setelah itu yang kedua untuk istrimu, baru untuk anakmu. Terbalik gitu . Istri dulu baru anak. Nah, jadi dirimu, istrimu, anakmu, kemudian pembantumu, dan seterusnya engkau lebih tahu siapa yang paling pantas untuk dinafkahi. Kalau toh memang masih punya uang lebih . Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis yang lain dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasul mengatakan, ibda binafsika fatusaddiqu 'alaiha. Mulailah dari dirimu sendiri. Bersedekahlah kepada dirimu itu, fa in fadula syai'un fali ahlik. Kalau masih lebih maka untuk istrimu. Fa in fadula an ahlika syai'un falidzi qarabatika. Kalau untuk istrimu sudah dan masih lebih,
maka untuk kerabatmu. Ya. Fa in fadula an dzi qarabatika syai'un fa hakadza wa hakadza. Masih lebih juga untuk kerabatmu, maka begini dan begitu kata Nabi. Artinya ya Rasul fa baina yadaika wa an yaminika wa an shimalik, di antara tanganmu ya kanan atau kirimu. Nah, selebihnya seperti itu. Hadis rawahu Muslim. Bapak Ibu dan jamaah sekalian, apa kesimpulan dari hadis ini? Hadis ini menjelaskan tentang urutan prioritas dalam memberikan nafkah. Itu. Yang paling prioritas ya tentu diri sendiri, ya, diri sendiri. Itu. Jadi ya berdasarkan at-tartib al-madhkur, urutan yang disebutkan fi hadal hadis. Jadi ala annal insana yabtadi'u fi maudu'in nafaqati ala tartibil mazkur fi hadzal hadis. Hadis ini menunjukkan bahwa seseorang itu memulai dalam memberikan nafkah berdasarkan urutan yang disebutkan dalam hadis ini. Nah, tadi dirimu, istrimu, anakmu, pembantumu, ya. Baru setelah itu yang lain-lain, ya, kerabat terdekat, ya, ayahmu, ibu atau ibumu, ayahmu, dan seterusnya. Itu Bapak Ibu dan jemaah sekalian, prioritasnya seperti itu ya. Yang kedua Bapak Ibu, sebagian fuqaha istadalla bihadzal hadis ala anna nafaqatal aqaribi la tajibu alal munfiki illa idza kana ma yunfiquhu alaihim fadilan an nafaqati nafsihi. Hadis ini oleh sebagian para fuqaha dijadikan dasar bahwa memberikan nafkah kepada keluarga dekat atau kerabat itu tidaklah wajib bagi seseorang ya, kecuali jika dia punya kelebihan. Kalau untuk diri dan keluarganya saja sudah tidak cukup, bagaimana mungkin dia menafkahi kerabatnya? Jadi kalau lebih boleh, kalau tidak ya prioritaskan keluarga inti dulu. Nah, kalau lebih baru ya diberikan kepada keluarga terdekat sesuai dengan kelapangan yang dimiliki oleh seseorang. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Kemudian yang kedua, syaratnya, tadi syarat pertama lebih. Syarat kedua dalam menafkahi kerabat itu an yakunal munfaqu alaihim ajizina anil kasbi. Nah, orang yang akan dinafkahi, ini syarat kedua. Syarat pertama apa tadi? Adanya kelebihan. Syarat kedua, orang yang mau diberikan nafkah itu ya, mereka sudah tidak bisa lagi ya mencari nafkah, ajizina anil kasbi, udah nggak bisa kerja lagi. Itu syaratnya. Syarat wajibnya maksudnya. Bedakan ya wajib dengan mustahab. Kalau mustahab lain. Nah, wajib itu artinya dosa gitu. Kalau enggak dia dosa. Karena wajib. Ada dia punya orang tua, orang tuanya pensiunan guru semua, pensiunan PNS semua. Nah, memang udah nggak kerja pensiun, tapi punya penghasilan nggak? Punya. Anaknya yang punya kelebihan wajib nggak menafkahi orang tuanya yang dua-duanya pensiunan? Tidak wajib. Tidak wajib. Tapi mustahab. Kalau anaknya mau ya, menafkahi bapak ibunya untuk tambahan ya biar jajan senang gitu ya. Boleh, tapi tidak wajib. Andai kata anaknya itu tidak memberi, tidak berdosa. Tapi kalau bapak ibunya sudah tidak lagi bekerja, tidak mampu bekerja dan tidak ada penghasilan karena bukan pensiunan, nah, betul-betul kekurangan. Nah, sementara anaknya lebih punya kelebihan. Nah, ketika anaknya tidak peduli dengan orang tuanya, nah ini dosa karena dua syaratnya terpenuhi. Satu, dia punya kelebihan. Yang kedua, kerabatnya atau orang tuanya dalam keadaan lemah secara ekonomi ya. Itu syarat yang disepakati oleh para ulama.
Ada syarat yang ketiga. Sebagian ulama menjadikan ini syarat, sebagian yang lain bukan syarat. Apa itu syarat ketiga? Ada hubungan waris, gitu. Ada kaitan dengan masalah warisan. Itu kerabat yang wajib dinafkahi. Jika dua syarat terpenuhi, syarat ketiganya ada hubungan waris mewarisi, anak ke orang tua, kan gitu. Kan anak pasti dapat warisan dari orang tua. Atau saudara kandung dalam keadaan tertentu, saudara kandung bisa saling mewarisi. Nah, begitu juga kakek atau paman bibi ya. Nah, ini 3 syarat. Tapi yang ketiga ini sebagian ulama menjadikan syarat, sebagian lagi mengatakan bukan syarat. Syaratnya yang disepakati ada 2 tadi. Jadi ini Bapak Ibu dan jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hadis yang ke-13, ya, siapa yang paling utama untuk dinafkahi jika punya kelebihan tadi harta. Dalam hadis Bahaz bin Hakim an abihi an jaddihi radhiyallahu anhu qol, qultu ya Rasulullah, aku berkata kepada Rasul, ya Rasulullah, man abarru, siapa orang yang paling utama ya aku berbakti kepadanya. Apa jawab Nabi? Ummaka. Qultu summa man? Qala ummaka. Qultu summa man? Qala ummaka. Qultu summa man? Qala abaka summa al-aqrab fal-aqrab. Hadis akhrajahu Abu Daud wa Tirmidzi wa hasanahu. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, ini hadis masyhur ya, sangat populer. Hadis ini menunjukkan bahwa yang pertama-tama seorang anak itu harus berbakti adalah skala prioritasnya seorang ibu. Pun begitu ketika mau memberi nafkah antara bapak dan ibu dahulukan. Karena apa? Ibu itu yang mengandung si anak, yang menyusui si anak, yang ngasuh si anak, itu. Jadi atau setidaknya yang jelas tidak bisa diwakili oleh bapaknya adalah mengandung dan menyusui. Hamalathu ummuhu karhan wa wada'athu karha. Dalam surah Al-Ahqaf ayat 15. Jadi muqaddamatun 'alal ab. Fataqdimuha 'ala ghairihi min babil aula. Jadi ibu itu harus didahulukan daripada bapak. Maka mendahulukan ibu atas kerabat yang lain, apalagi gitu. Dengan bapak aja harus ibu dulu, apalagi dengan kerabat yang lain. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, para ulama pada umumnya sepakat bahwa begitulah urutannya. Jadi ibu dulu baru kemudian bapak. Walaupun ada sebagian ulama ya yang mengatakan fakila innahu masawa. Bapak ibu itu sama. Kedudukannya sama. Tapi ini pendapat seseorang yang tentu saja apabila bertentangan dengan hadis Nabi, pendapat itu tidak perlu dipakai. Mau hadisnya jelas kok. Ummaka summa abak. Kok ada yang berpendapat ya sama aja? Ya enggak. Hadis Nabi tentu lebih kuat ya, lebih berhak untuk diikuti daripada perkataan seorang alim atau seorang ulama. Jadi ini Bapak Ibu dan sekalian ya, bab tentang memberi nafkah. Selanjutnya Bapak Ibu ya, bab tentang hak asuh yang dalam bahasa Arab disebut al-hadhanah. Hak asuh ini ya dibahas ketika ada perpisahan atau perceraian antara suami dan istri. Baru bab hadhanah ini ada. Gitu. Karena sababul hadhanah yakni apa? Wujudu firaq baina az-zawjain. Adanya
ya, perceraian antara dua pasang, ya, antara sepasang suami istri, antara suami dan istri maksudnya. Nah, pembahasan masalah ini dalam syariat Islam menunjukkan apa? Mahasinu hadhihi syariah wa kamaliha wa inayatiha bi riayati ad-du'afa wal muhtajin. Adanya penjelasan tentang haudonah ini dalam, ya, hadis Nabi menunjukkan kebaikan syariat Islam, kesempurnaan syariat Islam, dan perhatian Islam terhadap orang-orang yang lemah, orang-orang yang membutuhkan. Nah, maka haudonah, mengasuh itu merupakan qurbatun wa ta'atun lillahi ta'ala rabbil alamin wa yusabu al-qaimu biha. Ya, mengasuh anak merupakan perbuatan yang bisa mendekatkan diri seseorang kepada Allah, dan itu merupakan bagian daripada ketaatan kepada Allah, dan orang yang melakukannya yusabu al-qaimu biha, diberi pahala. Nah, hadis yang pertama Bapak Ibu, ya, mari kita perhatikan, ya. An Abdullah ibni Amrin bin Al-As radhiyallahu anhuma qala anna mar'atan qalat ya Rasulullah, bahwasanya ada seorang wanita, dia berkata, ya Rasulullah, duhai Rasulullah, inna ibni kana batni lahu wi'aun, sesungguhnya anakku ini, perutku ini dulu jadi tempatnya dia. Wasadiyi lahu sikoun, ya, wasadiyi lahu sikoan, apa saya ulangi, inna ibni kana batni lahu wi'aan wasadiyi lahu sikoan, sesungguhnya anakku ini, ya, dulu perutku jadi tempatnya dia. Sadi, ya, itu maksudnya tempat air susu, ya, ini menjadi tempat minumnya dia. Wa hijri lahu hiwa, dan pangkuanku, ya, menjadi penjaga baginya, bagi anakku ini. Wa inna abahu tallaqani, dan sesungguhnya bapak anakku ini atau suamiku ini menceraikan aku. Wa arada an yanzi'ahu minni, dan bapaknya anakku ini mau mengambil dia dariku. Ya. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu pun bersabda kepada si perempuan ini, anti ahaqqu bihi ma lam tanqihi, engkau lebih berhak untuk mengasuh anak ini selama engkau belum menikah. Nah, ada syaratnya, selama engkau belum menikah dengan laki-laki lain. Hadis rawahu Ahmad wa Abu Daud, disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Hadis ini sanadnya hasan. Bapak Ibu dan jamaah sekalian, ya, kesimpulan penting dari hadis ini yang pertama, ya, hadis ini menunjukkan bahwa hak asuh itu masyru', disyariatkan, ada syariatnya, ada aturannya dalam syariat Islam. Karena apa? Karena itu dibutuhkan oleh seorang anak. Ya, tentu anak yang dimaksud di sini adalah anak yang belum baligh. Anak yang belum baligh. Itu sangat dibutuhkan. Hak asuhan, hadonah, itu ada yang mengasuh. Dan yang kedua, hadis ini menunjukkan ibu. Nah, annal umma ahaqqu bil hadanati, ya, seorang ibu lebih berhak untuk mengasuh si anak tadi malam tatazawwaj, ya, wa kanat shalihatan lahu. Syaratnya dua, selama si ibu itu belum menikah lagi dengan laki-laki lain, dan selama si ibu itu orang soleh, baik untuk si anak, orang soleh. Dan ini semua sepakati seluruh ulama mazhab yang empat, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan ulama-ulama jumhur yang lain, ya, berpendapat
sama bahwa orang yang paling berhak mengasuh seorang anak yang belum balik adalah ibunya selama dia belum nikah lagi dan selama dia memang solihah. Tapi kalau ada bapak ibunya cerai, anaknya masih kecil, cerainya kenapa? Ibunya selingkuh sama laki-laki lain. Nah, misalnya, soleh nggak itu? Siapa yang berhak? Bapaknya. Nggak soleh, nggak pantas ibunya mengasuh anaknya. Gitu. Jadi syaratnya harus solehah. Nah, ini bapak ibu dan yang sekalian ya. Itu. Nah, kemudian bapak ibu, jika syarat ini sudah tak terpenuhi, siapakah yang paling berhak mengasuh si anak itu? Berarti ayahnya. Kalau syarat ini tak terpenuhi, dua syarat tadi, satu solihah, kalau enggak soleh, berarti syaratnya tidak terpenuhi. Dia enggak, si ibu itu enggak berhak mengasuh anaknya, bahaya anaknya. Nah, yang kedua, katakanlah syarat soleh terpenuhi, si ibu ini solihah. Tapi syarat kedua apa tadi? Belum nikah. Belum nikah. Nah, ibu ini solihah, terus nikah. Berarti syarat kedua tak terpenuhi kan? Siapa yang paling berhak untuk mengasuh si anak? Sementara ibunya sudah nikah dengan laki-laki lain. Bapaknya. Bapaknya. Nah, syariat Islam jelas. Jadi kalau ada suami istri rebutan hak asuh, kembali ke hadis ini gampang banget. Iya kan? Aturannya sudah jelas. Nah, maksudnya udah meninggal semua. Nah, kalau bapak ibunya tidak ada, siapa yang paling berhak? Yang berarti yang paling dekat dengan ibunya. Siapa berarti? Neneknya. Dari si ibu. Jalur ibu dulu. Gitu. Seperti ya ketika ibunya ada, maka dahulukan dari jalur ibu dulu. Syaratnya jika nenek dari ibunya soleh juga. Jika neneknya dari jalur ibu orang awam nggak soleh, sementara dari jalur bapak soleh, berhijab, berjilbab gitu, neneknya ngerti agama, mana yang lebih berhak? Nenek dari ayahnya, dari jalur ayahnya. Ya itu. Jadi kesolehan itu menjadi faktor penting untuk menentukan siapa yang paling berhak. Lalu ada pertanyaan, kenapa kok jika si ibu itu udah menikah dengan laki-laki lain, hak asuhnya menjadi ke ayah, lebih berhak ayah? Apa sebab? Apa? Sebabnya karena si ibu ini punya tanggung jawab kepada suami barunya. Nah itu. Apalagi jika suami barunya mengatakan, aku nggak mau anakmu kamu bawa gitu. Kalau kamu mau aku nikahi, jangan bawa anak. Wah itu udah, itu nggak boleh, itu nggak boleh seperti itu. Andai kata pun si suami barunya itu diem, dia nggak ngomong, kecuali kalau dia ngomong nggak apa-apa, sekalian aja bawa anakmu, nanti kita asuh bersama. Nah kalau begitu kata-kata itu keluar, maka nanti kembali kepada si anak. Nah aslinya kalau sudah nikah tadi kan syaratnya ibunya belum nikah. Kalau sudah nikah, bapaknya yang lebih berhak. Nah, tapi ternyata suami baru si ibu ini orangnya baik. Gak apa-apa kita asuh bersama, nanti tinggal bareng dan seterusnya. Nah itu, maka si ibu tadi punya hak yang sama dengan suaminya. Karena dulu Nabi waktu nikahi Ummu Salamah kan punya anak masih kecil, namanya Umar ibnu Abi Salamah, masih kecil, belum balik. Tinggalnya di mana? Ya bersama Nabi, ikut Nabi SAW. Itu.
Nah, itu menunjukkan kalau si suami ridho dengan anak bawaan dari istrinya itu, maka ya si ibu tadi punya hak yang sama dengan suaminya. Tapi jika tidak, maka suamilah yang lebih berhak untuk mengurus anaknya. Kalau suami barunya tidak ridho. Nah, bahkan jatuh tuh sukut sapoto hakku haudonati gugur sudah hak asuh seorang ibu. Kalau dia menikah dan suami barunya tidak mau, udah gugur hak asuhnya. Itu harus diambil oleh bapaknya. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, itu. Tapi gimana kalau cerai tapi cerainya mati? Kan gitu. Suaminya mati. Si istri ditinggal mati oleh suaminya, dia punya anak yang masih kecil. Nah, kalau belum nikah lagi, ya si ibu yang paling berhak mengasuh si anak. Ternyata setelah habis masa idahnya, si ibu ini ada yang melamar. Gitu kan? Ada yang melamar. Siapa tuh yang punya hak asuh sementara bapaknya sudah tidak ada? Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, para ulama berdebat, berselisih tentang masalah ini ya. Dan saya Abdullah bin Shalih Al-Fauzan mengatakan ini masalah ijtihad. Tidak ada dalil spesifik. Tidak ada dalil spesifik kalau kasusnya bapaknya meninggal piye kan gitu. Terus ibunya meninggal lagi. Enggak ada keterangan dalam dalil, maka kembali kepada ijtihad. Nah, dan tentu saja yang hati jiwa merasa tenang dengan pilihan itu gitu ya. Itu. Maka itulah nanti pendapat yang dipilih. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan pendapat yang paling dekat dengan kebenaran dalam masalah seperti ini adalah taqdimul aqrabi mutlaqan sawaun min jihatil au min jihatil ab fa in tasawaya quddimatil unsa. Nah, ini. Jadi kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam keadaan seperti ini, maka yang didahulukan adalah keluarga dekat secara mutlak, sama saja apakah dari keluarga si ibu atau keluarga si bapaknya atau nenek. Nah, kalau masih punya nenek itu. Jika fa in tasawaya ya, jika dalam kesolehan sama-sama solehnya itu, maka ya bebas mau mana saja bisa. Tapi quddimatil unsa, yang didahulukan adalah yang ngasuh ini yang perempuan ya, yang ngasuh neneknya ya, yang didahulukan. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, lalu para ulama membahas jika si ibu yang janda ini, yang punya anak kecil ini ya, cerai dengan suaminya, lalu dia nikah lagi dengan suami baru, kapan waktu yang masyru' anak itu dipisahkan dari ibunya? Karena hak asuhnya sudah gugur, karena dia harus lebih memenuhi hak suami. Itu lebih besar haknya suami. Kapan mulai anak ini tidak ada lagi hak ibu untuk mengasuh si anak ini? Sebagian ulama mengatakan ketika akad nikah terjadi.
ketika akad nikah antara si ibu dengan suami barunya, akad nikah hari ini misalnya, maka pada hari itu si anak harus diasuh oleh bapaknya. Sementara ulama lain mengatakan belum, akad nikah belum. Lalu kapan? Ketika si ibu ini sudah berhubungan dengan suami barunya. Gitu. Nah, itu. Kalau belum berhubungan, maka hak asuh si ibu masih ada sampai si ibu ini sudah berhubungan dengan suaminya. Nah, disitulah saat dimana hak asuh si ibu ini jatuh, dan jatuhnya ke bapaknya kalau masih ada, kalau tidak berarti ke neneknya. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Tapi yang jelas, nah, dalam hadis Nabi tidak merinci apakah hanya sekedar akad atau istilahnya duhul biha ya. Duhul biha itu sudah berhubungan, dalam bahasa hadisnya dukhul biha itu hubungan suami istri maksudnya. Nah, dalam hadis hanya sebutkan anti ahaqqu bihi malam tankihi. Engkau wahai ibu lebih berhak untuk mengasuh anakmu selama engkau belum menikah. Nah, selama engkau belum nikah. Kalau kita ditanya nikah itu apa? Akad apa hubungan? Akad. Nah, makanya ini bisa ditafsirkan akad, bisa juga ditafsirkan hubungan. Tapi yang kuat, ya, yang kuat sekalian di antara dua pendapat ini adalah akad. Ya, karena ketika sudah akad, otomatis kewajiban istri untuk melayani suaminya sudah mulai berjalan. Apakah sudah berhubungan apa belum? Nah, ini pendapat yang azhar ya, lebih kuat. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi, saya kira ini dulu ya, supaya ada waktu untuk tanya jawab. Kalau ada silakan. Ya, monggo. Yang menanyakan yang pertama itu yang tadi hadis yang urutan dinafkahi. Itu berarti kalau suami menyerahkan semua penghasilnya ke istri itu menyalahi sunnah. Kalau suami punya penghasilan diserahkan seluruhnya ke istri. Yang menolak istri. Ya. Itu bagaimana hukumnya? Itu apakah menyalahi sunnah? Kalau yang masalah pengasuhan anak ini, apakah pengasuh itu juga menafkahi juga? Termasuk menafkahi juga. Terus kalau misal apa ayah sudah tidak mengasuh, maka nanti kasih sayangnya ayah ke anak itu bagaimana? Terus kebalikan juga kalau misal ibunya sudah menikah, terus anaknya pindah ke ayah, kan apakah kasih sayang ibu ke anaknya itu bagaimana juga? Ya. Itu saja. Ya, monggo Pak Haris. Untuk masalah hak asuh, misalnya hak asuh itu telah gugur terhadap anaknya karena si istri sudah menikah dengan laki-laki. Padahal si anak itu umurnya baru misalkan katakanlah 2,5 tahun atau 3 tahun, jadi baru pokoknya praktek-prakteknya dengan ibu. Maksudnya itu harus diserahkan kepada ayahnya walaupun sudah gugur hak asuhnya. Ya. Gimana ya? Masih kecil ya? Iya. Ya. Baik, terima kasih Pak Haris. Baik Bapak Ibu dan jamaah sekalian ya. Yang pertama ada 3 pertanyaan. 1, penghasilan suami yang menafkah tadi, yang bertanggung jawab menafkahi keluarga, kalau dia serahkan seluruhnya kepada istrinya, apakah itu menyelisihi sunnah atau tidak? Nah, Bapak Ibu dan jemaah sekalian ya, ada ayat ya yang menjelaskan bahwa ya, kalau seorang suami punya penghasilan sebaiknya tidak diserahkan seluruhnya.
Ya. Ada, saya lupa ya ayatnya. Nah, sebagaimana seorang anak kalau dia punya uang tidak boleh diserahkan seluruhnya kepada si anak ya. Pun begitu seorang istri ya. Nah, itu. Tapi tentu dicukupi keperluannya. Semua yang diperlukan, dibutuhkan oleh si istri harus dicukupi. Nah, itu yang terbaik. Kecuali jika mereka si suami percaya 100% dan memang isinya bisa memegang amanah, itu bisa saja. Cuman itu mafdul itu tidak lebih utama. Tidak, kecuali mungkin suaminya yang bisa ngatur uang. Berantakan ya manajemen keuangannya, sementara isinya pinter. Nah, dalam keadaan seperti itu tentu si istri lebih baik mengelola uang karena suaminya nggak pandai manajemen keuangan ya. Dia kalau megang uang tangannya gatel, keluar terus gitu ya. Nggak. Sebaliknya istrinya malah megang gatel. Nah itu tadi ya. Jadi, ini sebentar ya. Nah ini, coba Bapak Ibu buka Surah An-Nisa ayat 5. Ya buka ya, Surah An-Nisa ayat 5. Ininya kaidahnya. La wala tu'tus sufaha'a amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyama warzuquhum fiha waksuhum wa qulu lahum qaulam ma'rufa. Dan janganlah kamu serahkan ya kepada orang yang belum sempurna akalnya. Itu terjemahannya ya. Kalau kita lihat tafsirnya, sufaha itu artinya al-mubadzirin. Lil mubadzirin, orang yang boros itu. Ya, tadi pertanyaan Pak Surya. Itu jangan diberikan harta kalian itu kepada orang yang boros. Nyopi terus tiap hari. Keranjangnya penuh numpuk gitu ya. Nah, itu jangan kasih harta kalian kepada orang-orang yang boros. Ya, termasuk minar rijali wan nisa'i wasibyan. Baik laki-laki, perempuan, anak-anak gitu ya. Jadi yang nggak boleh dikasih seluruhnya itu kalau dia boros. Gitu. Patokannya boros enggak gitu istrinya. Nah, kalau istrinya boros, ya jangan dikasih semua. Nah, bahkan seorang suami tidak wajib memberitahu secara detail penghasilan dia. Itu nggak ada kewajiban. Yang wajib itu menafkahi seluruh kebutuhan istri. Nanti dihitung. Ya, nanti mau poligami nggak bisa tuh. Ya, itu ya. Jadi tidak wajib. Tapi yang wajib menafkahi seluruh kebutuhan istri. Wajib makannya, pakaiannya. Itu wajib, kebutuhan sekolah anaknya dan seterusnya. Tapi kalau dia detail cerita penghasilan saya sebulan sekian, wah itu nggak wajib. Nah, misalnya antum penghasilannya 1 bulan 20 juta, antum kasih isi 10 juta, nggak ngomong 10 juta nggak masalah, gitu. Nah itu ya. Jadi tidak cuma yang wajib tadi menafkahi istri tadi. Menyalahi sunnah atau tidak? Kalau suami menyerahkan semua penghasilan kepada isinya, kalau isinya boros, nyalahi sunnah atau tidak? Menyalahi surah An-Nisa ayat 5. Gitu. Menyalahi surat An-Nisa ayat 5. Yaitu. Biasanya saja. Saya misalnya punya gaji 20. Terus dikasih 20 padahal itu enggak mesti 1 bulan enggak mesti 20 karena fakta itu. Ya. Terus itu menjaganya jadwal pejabat 20 terus gimana? Ternyata kan nggak begitu, nggak konsisten 20 kan ya.
Nah, itu. Ini intinya kaidahnya ada dalam surah An-Nisa ayat 5. Nah, apakah seorang suami menyerahkan seluruh penghasilannya ke istri atau tidak? Ya, lihat isinya termasuk boros atau tidak. Kalau boros jangan. Yang kedua tadi, seorang suami tidak punya kewajiban menceritakan secara detail seluruh penghasilannya, yaitu. Tapi yang wajib apa tadi? Menafkahi seluruh kebutuhan istri dan anak-anak, yaitu. Kemudian yang kedua, ya, apa tadi? Mengasuh itu apakah termasuk menafkahi? Ya tentu saja. Tapi menafkahi belum tentu ngasuh. Ya paham ya? Kalau ngasuh itu ada dekat dengan dirinya, tinggal bersama dirinya. Seorang suami yang udah cerai sama istrinya kan punya anak, dia menafkahi anaknya, tapi tidak ngasuh kan gitu, karena yang ngasuh ibunya itu. Jadi mengasuh otomatis menafkahi belum tentu mengasuh. Nah, kemudian bagaimana kalau tadi hak asuh ada pada ibunya, kasih sayang bapaknya gimana? Jangan dihalangi, ibunya jangan menghalangi bapaknya untuk mengekspresikan sayangnya pada si anaknya. Jadi jika bapaknya ingin ketemu, ya boleh, jangan dihalangi gitu. Karena kan dia punya hak, itu anaknya dia. Gitu. Atau sebaliknya ya, sama ketika si ibunya udah nikah, hak asuh pada si bapak, maka ketika ibunya rindu, ya jangan dihalangi anak itu ketemu ibunya. Itu jawabannya. Nah terakhir Pak Haris, jika anak itu masih kecil, baru 2 tahun setengah, lagi reket-reketnya sama ibunya, sementara ibunya sudah dinikahi laki-laki lain, gimana itu? Ibunya atau ngikutin dalil? Ayo, ibunya atau ngikutin dalil? Dalil dong, ikut dalil. Anak lagi butuh-butuhnya sama si ibu kan, usia 2 tahun setengah, tapi ibunya nikah. Nah, kewajiban si istri ini kan lebih besar kepada suami. Anak ini nanti terlantar. Maka si bapak atau neneknya, lagi dekat. Dalilnya tadi kan, syaratnya jika kamu belum menikah, illam tankihi gitu. Itu Pak Haris. Nah, yang enak jika suami barunya baik. Nah, itu. Nah, udah kalau itu udah. Berarti diasuh terus sama ibunya. Yaitu wallahu a'lam bishawab. Baik Bapak Ibu, karena sudah azan ya kita cukupkan sampai di sini. Mari kita akhiri kajian kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.